Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Pagi ini kita mulai seperti briefing kita ya. Untuk itu kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman duduk di sini ya, sekitar sini. Dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Kita awali dengan bersyukur dulu. Jadi pagi ini kita mulai briefing kita dengan menggunakan seperti APD dipakai juga apa itu prokes ya, prokes masker dan sebagainya tetap dipakai ya Pak. Alhamdulillah. Jadi ini kita akan memberikan beberapa info, mudah-mudahan untuk teman-teman yang tidak mengikuti karena shift malam dan sebagainya nanti bisa melihat dari video ini ya, termasuk juga sedulur-sedulur Pokmas yang di timur dan barat satu ini, atau juga semua yang peduli dengan bendungan Jatibarang. Mudah-mudahan bisa bersama kita mengikuti perkembangan waktu ini lah dengan baik. Alhamdulillah, saya mulai dulu dengan dengan informasi. Jadi kemarin itu hari kemarin lah, Minggu atau Sabtu itu ada informasi yang pertama dari Ibu PPK ya, PPK Bu Agnes, OP SDA 3, OP 3 BPS teman Juana menanyakan, kemarin sore mana gimana Pak Di, waktunya aman, gitu aja ya, waktunya aman. Terus saya menjawabnya tentu dengan data ya Pak, dengan data. Kemudian saya informasikan sekarang ini untuk pengamatan air waduk dan level status keamanannya itu kita amati per 3 jam selama 24 jam ya, 3 jam, dan itu dilaporkan kalau ke PU di SPC melalui Simbat System yang di sana biasanya dimonitor oleh tim unit pengelola bendungan ya, jadi kemudian juga kita laporkan otomatis ke, kalau di Perum Jasa Citra 1 itu ke titik banjir kantor pusat Malang ya. Nah itu PLTN-nya per 3 jam itu ada di situ datanya lengkap ya. Berapa TMA elevasi, berapa status level keamanan waktu ini, kemudian keterangan yang lain, durasi selama 3 jam itu kayak apa keamanannya, itu sudah diinformasi oleh teman-teman, dalam hal ini dikoordinir oleh Pak Iskandar ya. Pak Iskandar waktu itu informasinya. Begitu, jadi itu informasi yang sawaya Pak. Kalau kita diminta ya cepat diinformasikan, walaupun secara rutin sudah kita lakukan melalui sistem-sistem yang ada ya. Gitu. Oke, matur. Kemudian informasi lain kalau nggak salah kemarin itu terjadi juga bencana alam ya, walaupun di luar satu hijau ada warga Pokmas yang melaporkan daerah sekitar TPA ya, TPA sisi barat sana itu jalannya ada tebing yang longsor gitu ya, longsor itu kebencana alaman ya, cepat dilaporkan, matur nuwun kepada sedulur warga, walaupun di luar satu hijau tapi itu berguna untuk semuanya. Jadi di situ longsornya kalau kita lihat videonya juga ada bahaya Pak, menutupi jalan, kemudian ada tiang listrik dari PLN tuh yang roboh gitu ya, langsung dilapor ke pihak yang terkait juga, mudah-mudahan sekarang sudah diatasi ya. Kemudian laporan mengenai banjir di sekitar Pantura ya, Pantura kemarin udah bikin videonya kan, gitu. Semuanya bisa melihat seperti itu, daerah Semarang bawah dan mungkin ya sekitarnya. Dan itu mungkin kalau untuk Semarang walaupun sudah biasa, tapi itu kan harus ada ditangani dengan baik ya, dengan tepat gitu ya. Terutama di sana itu kalau nggak salah ada Sungai Beringin ya Pak, itu kalau nggak salah akan dinormalisasi, yaitu mudah-mudahan pelaksanaan itu bisa segera terlaksana gitu Pak ya, untuk mengurangi dampak banjir tadi ya. Dan itu ada kaitan dengan kita ingatkan juga semua warga ya, sedulur Pokmas terutama, juga rekan-rekan itu untuk selalu bersih-bersih. Jadi maksudnya saluran-saluran, sampah-sampah, drainase di jalan-jalan itu dibersih supaya nggak mampet Pak. Itu salah satu ya, salah satu sumber
sumber bahaya gitu. Sumber bahaya untuk banjir salah satunya itu drainasenya mampet gitu. Kemudian itu tadi lah kanalisasi belum terlaksana dan sebagainya, pompa-pompa air mungkin perlu dicek lagi kan seperti itu. Gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya Pak. Amin untuk sedulur-sedulur warga teman-teman kita yang terkena dampak ya. Dan di sini alhamdulillah atas kebersamaan kita tetap rutin koordinasi, mudah-mudahan masih aman gitu ya. Dengan koordinasi laporan yang cepat dan seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya informasi mengenai program kerja kita, yaitu kita tetap walaupun ada sekarang shift malam ya, sehingga tugasnya sebagai operasi pemantauan pemeliharaan tetap dilakukan ya Pak. Itu sambil berjalan, laporan-laporan juga mengacu ke format yang lama dulu, dua-duanya karena kita ini masih kolaborasi antara BDUS Kemali Juwana dengan Perum Jasa 31 dalam pengelolaan Waduk Jati Barang, gitu ya. Yang lain bagian pemeliharaan hari ini jadwalnya dari ya Pak Eko, di sisi timur gerbang barat ke arah Siwarak ya. Nah itu dibersihkan, walaupun ini musim hujan nanti biasanya tereng hulu kami tetap rutin dibersihkan Pak. Walaupun nanti jadwal belum selesai, sisi barat sudah mulai tumbuh rumput, ilalang sebagainya nggak apa-apa. Itu namanya kita harus konsisten ya, konsistensi gitu lah. Kalau ibadah juga istiqomah, gitu. Istiqomah. Ya pagi juga teman-teman usahakan bersih-bersih dulu, walaupun setengah jam 1 jam itu terbiasa kan Pak. Namanya terbiasa toh, nanti jadi budaya, budaya toh, konsisten. Gitu ya. Juga sedulur-sedulur Pokmas, warga sekitar waduk ini kita himbau untuk selalu untuk menjaga kebersihan wilayahnya, gitu. Bersih-bersih. Itu nggak ada ruginya, orang omai dewe. Waduk ini omai kita semua, jadi yang jaga, yang bersihkan siapa lagi kalau bukan kita semua, itu jaga kebersihan, keamanannya, sehingga nyaman ya, nyaman. Apalagi ini untuk area wisata toh, kemarin dikirim juga dari sisi timur sana ya, dari Desa Kandri, ikut lomba desa mewakili Semarang katanya, tingkat provinsi. Ya kita dukung lah gitu ya. Setelah minggu lalu kami juga ke arah barat sana, sama Sari juga sama, adakan kegiatan. Pak Marno itu laporan juga. Nanti Pak Didi ini kemarin dari KKN mana itu minggu depan undip, terus banyak lagi, alhamdulillah. Tapi mohon teman-teman Pokmas waktu ini juga lapor Pak, lapor entah 1-2 foto itu dikirim ke kami supaya kami bisa tahu kan ya apa kegiatannya gitu ya. Kegiatannya walaupun masing-masing saya yakin sudah punya kayak administrasi sendiri, silakan. Tapi lebih bagus dikirimlah ke kami yang mewakili pengelola waduk ini supaya kita tahu juga kegiatan semuanya ya. Kita ini kan satu keluarga gitu ya. Kalau nggak ada berita, nggak ada koordinasi ya itu namanya gimana nanti kalau ada apa-apa, nah kan yang rugi siapa ya kita semuanya. Kan gitu kan. Jadi lebih bagus saling mengingatkan gitu ya, koordinasi yang bagus. Gitu. Kemudian selanjutnya juga kalau nggak salah hari Jumat ya, Jumat itu selain tamu juga kita ada kunjungan dari Pak Kasubdit ya, Kasubdit SDJA 4 PJT 1 dengan Pak Inspektor gitu ya. Matur nuwun Pak Arif, Pak Basit yang telah memberi pengarahan gitu ya, pengarahan tentang kelanjutan dari SMM ISO juga SMK 3 ya. Kemarin juga informasi mengenai hasil pemantauan berkala namanya dari kantor pusat yang pernah dilakukan. Kemudian apa saja yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Alhamdulillah ya itu masuk salah satu SMM IC itu Pak contohnya ya. Contohnya seperti misalnya di intake ada masalah misalnya tampias banjir atau pintunya nyeleng dan sebagainya gitu. Terus tindak lanjutnya bagaimana termasuk di pintu-pintu air, termasuk di area yang potensi rawan longsor ya. Seperti contoh itu kita buat papan itu area rawan longsor. Nah itu kita kasih contoh seperti itu. Nanti tindak lanjutnya apa, jadwalnya kapan, penanggung jawabnya, dilengkapi bukti, foto. Nah itulah menuju ke tahap SMM ISO ya seperti itu contohnya ya. Jadi kemarin kita diajari untuk SMM ISO itu ada namanya manual OP ya. Induknya itu manual OP gitu. Kayak pintu air itu pasti ada manualnya toh. Nah itu nanti dijadikan mengacu ke prosedur
secara umum untuk pintu air. Kemudian minggu ini kita masih masuk perencanaan ya, diajari nanti membuat form-form isian mengenai work instruction, instruksi kerja mengenai operasi dan pemeliharaan pintu seperti apa sih. Nah, gitu. Sebenarnya kita udah tahu juga dulu, tapi mungkin formatnya lain kan gitu. Ya, kita ikuti pelan-pelan gitu ya. Nanti di dalamnya itu ada manual OP-nya seperti apa disebutkan, mengacu ke prosedur nomor berapa gitu ya. Nanti di situ juga ada bagan alir ya, bagan alir tahu ya, kayak garis-garis ke depan. Bagan alir gitu. Intinya jelas. Kalau yes lanjut langsung bawahnya, kalau no lanjut lagi prosesnya ke sebelumnya gitu ya. Itu terdeteksi di situ gitu ya. Kemudian nanti ada misalnya apa itu form-form isiannya, misalnya checklistnya yang harus diisi apa, itu di situ nanti ada di situ Pak. Nah, itu masuk perencanaan namanya. Setelah perencanaan kemudian dilaksanakan Pak. Dilaksanakan itu maksudnya ya tiap hari misalnya ngecek apa, ngersi apa gitu, apa selingnya atau apanya, cek oke, sudah diisi grease belum, bagian oli belum, gitu. Gawang itu namanya pelaksanaan ya. Kemudian nanti juga dicek. Nanti secara periodik mungkin ada namanya pemeriksaan ya, atau konsistensi ya, istiqomah. Kita lakukan itu secara konsisten enggak, gitu ya. Itu namanya pemeriksaan. Nah, kemudian nanti ada, kalau dulu kita monitoring evaluasi, nanti ada juga setelah itu konsisten, nanti mungkin ada semacam kalau tingkat perusahaan audit, audit ISO, kan gitu, gitu Pak. Tapi itu semuanya dilakukan secara berangsur ya Pak, karena untuk kita itu barang yang baru kan gitu, barang yang baru, ya kita membiasakan diri baru nanti setelah terbiasa, insya Allah juga mengikuti dengan benar gitu ya. Oke, seperti itu contohnya. Salah satu contoh untuk SMM ISO. Untuk K3 ya itu tadi. K3 udah banyak contoh ya. Seperti kita briefing ini nanti ada risalah briefingnya kayak apa, absennya mana, terus buktinya mana, ada foto, ada video, kan gitu. Nah itu nanti namanya bukti mutu. Kalau di bukti mutu Pak. Ada manual OP, ada instruksi kerja, ada lagi bukti mutunya mana, gitu. Setelah itu semuanya dijalankan enggak, itu namanya kalau kita dulu pelaporan ya. Kalau nanti ada audit juga, gitu. Kalau empat hal itu dilaksanakan secara kontinu, insya Allah kinerja juga makin bagus ya. Karena tahu apa sih kekurangannya, apa yang harus diperbaiki untuk perbaikan keberlanjutan yang ke depan gitu ya. Sekarang ini lagi zamanan loh Pak. Kalau energi itu renewable energy berkelanjutan, energi terbaru dan terbarukan. Kemudian apa lagi itu? Nanti OP juga gitu Pak. OP itu juga harusnya juga renewable operation and maintenance gitu ya, harus ada itu, jadi bukan hanya sekali-sekali, jadi harus rutin, harus konsisten. Sosialisasi juga gitu, nggak bisa sekali gitu, nggak boleh. Nah, kenapa kok waduk ini misalnya pencemaran berat atau di sana banyak eceng gondok dan sebagainya, karena kurang sosialisasi kan gitu. Kurang penegakan, kurang patroli, ya itu namanya Pak. Jadi nanti semuanya itu masalah berkelanjutan tuh ya penting Pak. Termasuk OP itu harus konsisten berkelanjutan ya, bukan sekali-kali. Sekali-kali hanya untuk laporan yang bagus itu nggak bagus itu namanya. Gitu ya. Oke. Ini Mbak Diana yang video di sana. Nah, itu sepatunya anyar ya. Alhamdulillah. Suaranya mana Mbak Diana? Dalam. Alhamdulillah. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu contoh-contoh tadi ya mengenai SMM. Yang lain apa lagi ya? Jadi nanti kita juga sudah melakukan kemarin akibat potensi kebencanaan alam, kita sudah melakukan identifikasi daerah yang kira-kira rawan longsor, rawan patah. Itu Pak Eko dan teman-teman mohon dilanjutkan itu Pak Eko untuk bulan ini ya. Nah, nanti ada, kalau nggak salah ada 89 di area sekitar DMO bendungan ini yang rawan ya, potensi untuk itu tadi, ada yang patah, ada yang pernah longsor, ada yang potensi longsor, itu tetap kita data Pak, rutin Pak, sampai nanti ada penanganan yang tepat ya gitu ya, baik melalui apapun lah, laporan sudah kita anukan sesuai form yang apa saja gitu ya, melalui SMM ISO seperti di kemarin direncanakan yang daerah spillways ini rencananya kan 2023 Pak. Nah itu bagus lah, sudah ada rencana pelaksanaan, sudah ada, nanti setelah dilaksanakan ada bukti mutunya gitu, sudah dilaksanakan belum gitu. Tinggal nanti supaya nggak terjadi lagi gimana, itu dikelola dengan bagus ya.
quick management yang gitu Pak. Kelola secara bagus bersama-sama dengan tim dari SDG 4 dengan kita, dengan BBWS, dengan kelompok masyarakat, itu semuanya membentuk teamwork yang bagus kan begitu. Gitu ya. Oke, jadi ini alhamdulillah matahari sana agak mendung-mendung sedikit ya. Jadi ini cuacanya juga mendukung Pak. Mendung-mendung berarti ini udah waktunya musim hujan ya Pak. Kemarin sore hujan seharian ya Pak, alhamdulillah. Tapi di samping rahmat Allah itu juga tentu di situ ada tanda-tanda yang diberikan gitu Pak. Kalau kita nggak memahami tanda-tanda dari atas itu ya berat gitu Pak. Tanda-tandanya apa gitu Pak. Di samping kebahagiaan tentu ada juga cobaan. Nah, gitu. Cobaan itu yang harus kita pandai mengartikan tanda-tanda yang dari Gusti Allah itu ya. Cara anunya gimana? Yang pertama ya bersyukur, apapun yang terjadi bersyukur aja Pak. Nah, bersyukur masih bisa bernapas loh, masih bisa dikasih daerah yang begitu indah, gitu. Oksigennya termasuk yang paling tinggi nih Pak, rupanya Pak. Di sini ini kumpulan dari air, ada tumbuhan banyak, satwa banyak juga ya, bayangkan aja. Coba Bapak di sini pagi-pagi, oh ini surga Pak, benar, insya Allah. Tapi di situ lagi, kalau kita nggak mensyukuri, ada di situ bahaya-bahaya yang mengintai gitu toh. Nah, kita nggak antisipasi gitu toh. Nanti wayai dikasih banjir, dikasih kecelakaan di sana sini, nah, itu namanya tanda-tanda. Gitu. Nah, jadi harus pandai membaca tanda-tanda yang diberikan sama guru kita yang paling besar itu siapa sih Pak? Kan Pak Kus. Guru kita terbesar, gitu, siapa? Ya, yang menciptakan kita ini toh. Nah, itulah, itu maha guru kita yang paling besar wes. Nggak ono sing anu wes, itu kita mau minta apa saja sama Gusti Allah saja wes, gitu ya. Yakin. Dan untuk terakhir teman-teman, jadi semua yang kita kerjakan ini mudah-mudahan apapun ya, mudah-mudahan kita berharap bernilai ibadah ya, mempunyai ibadah ada pahalanya gitu lah. Kita kan berharap itu aja Pak. Untuk sanggup kita itu apa coba? Menjadi amal yang berkah gitu Pak. Semoga mendapat ridho. Oke teman-teman, silakan berdiri untuk menyemangati kita lagi. Sebelah sana itu ada terowong inspeksi pintu kiri ya, itu turun ke bawah ya, itu berisi alat-alat pengamatan di sana di bawah main camp ini. Jadi semua antisipasi terhadap bangunan bendungan ini sudah dilakukan. Ya. Jadi semua upaya itu tetap kita usahakan ya Pak. Oke teman-teman, matur nuwun. Kita akhiri dulu dengan semangat seperti biasa ya Pak. Pekerjaan kita, kemudian nanti dilanjutkan ke tugas masing-masing. Kayak sebagai juru pintu air namanya ya. Tetap tapi melekat juga sekarang ini operasi pemeliharaan pemantauan. Jadi semua teman-teman harus pelan-pelan menguasai tiga-tiganya ya. Kalau dulu kita ini bagiannya ini sendiri-sendiri toh. Nah, sekarang kita diajarkan untuk termasuk security, termasuk informasi, harus minimal memahami apa pekerjaan sebagai operasi pemantauan pemeliharaan dan sebagai juru pintu air istilahnya sekarang ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan matur nuwun kepada sedulur Pokmas juga di kiri kanan ini yang telah membantu kegiatan OP kami. Matur nuwun atas kerjasamanya, tetap peduli kepada waktu ini, tetap rajin resik-resik gitu toh. Ikut membantu keamanan juga kepada sedulur yang teman-teman di Rembuk Jati Barang, komunitasnya yang sekarang hampir 400 Pak anggota. Alhamdulillah. Gitu ya. Di Paguyuban itu di sana ada teman-teman yang yang membangun bendungan ini, baik konsultan, EU, dari kontraktor, gitu. Atau rekan-rekan lain yang banyak yang peduli pada bendungan Jati Barang ini. Alhamdulillah atas supportnya, atas perhatiannya, dan kita yakin dengan kerjasama atau dengan perhatian yang baik dari semuanya, insya Allah bendungan ini aman ya Pak, aman, juga kawasannya bermanfaat biar maju dan makmur. Amin. Oke teman-teman, jadi kita akhiri dulu dengan semangat operasi pemeliharaan pemantauan Waduk Jati Barang. Semangat. Matur nuwun. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la.